لله نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillahnya dengan taufik dan hidayahnya kita telah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menjalankan syariat Islam dengan ikhlas, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Insyaallah ta'ala ya, untuk pekan ketiga dan keempat atau mungkin pekan kelima nanti, insyaallah kita akan membahas tentang salah satu kitab yang agung, yaitu tentang manhaj dan aqidah yang dikarang oleh Syekhuna wa Ustadzuna Al-Walid Abu Unaisah Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala dalam sebuah kitab namanya Kitabul Manhaj wal Aqidah. Ini kumpulan tentang hadis, ya, kumpulan hadis sebanyak 321 hadis yang telah beliau kumpulkan ya di dalam kitab yang ini. Kitab ini keluarnya insyaallah ta'ala pasca corona, karena terbitan yang baru itu tahun 2023. Nah, sekarang di toko-toko buku itu belum ada, karena sama beliau seperti biasa kitab-kitab beliau itu tidak ada PDF, tidak ada izin dari beliau PDF. Ya, jadi kalau antum ada PDF tolong dihapus, karena itu beliau sendiri yang mengatakan kepada kami di majelis beliau itu PDF itu belum ada izin dari beliau, tolong dihapus. Ya, karena biasa beliau setiap tahunnya itu pasti ada revisi, ada keterangan dan lain sebagainya. Ya. Dan beliau hafizahullah ta'ala berkhidmat, menghabiskan waktunya dengan ilmu hadis itu dari tahun 80. Ya, dari tahun 80, sehingga beliau telah menyelesaikan pembahasan Sahih Bukhari itu dari tahun 92 sampai tahun 2017. Sahih Bukhari selesai dari bab pertama sampai bab akhir. Kemudian beliau ya ulangi lagi. Ya. Ibu-ibu tolong anak-anaknya suaranya tolong di silent anak-anaknya. Ya. Karena ini majelis ilmu. Jadi kami terbiasa majelis ilmu itu tenang gitu.
Kita mencontoh para ulama terdahulu. Tidak ada yang meraut. Ya untung aja nggak ada perkataan nggak boleh bernafas, itu nggak ada. Tapi para ulama salaf terdahulu itu tenang, fokus, nggak ada suara. Makanya di majelis Sahih Bukhari itu sebenarnya itu untuk ikhwan. Untuk ikhwan. Anak kecil, ada teman kami, padahal beliau muridnya Ustadz Hakim, bawa anak lumayan besar sebenarnya, sudah ada 10 tahun, disuruh pulang. Jangan boleh bawa. Gitu. Tolong nggih ibu-ibu nggih. Nggih. Nah, ini di kitab ini lumayan tebal, ya, lumayan tebal, sekitar ada 800 lebih daripada halaman, 886. Dan seperti biasa, tulisan beliau itu banyak yang tulisannya besar-besar. Iya. Ketika ditanya kenapa demikian wahai Ustazuna, karena yang baca itu tidak antum tok umur 30 tahun. Karena ada yang baca umur 60 tahun. Gitu. Dan ini semuanya adalah khidmat beliau terhadap hadis. Kalau tidak salah beliau itu sekarang mencoba berkhidmat dengan Sunan Abu Dawud. Dan saya pernah melihat beberapa tulisan beliau itu sampai sekian ratus hadis. Dan di majelis beliau itu juga pernah diperlihatkan kepada kami tulisan asli beliau, namanya Riyadul Jannah. Masih tulisan tangan, spidol. Gitu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya kitab ini beliau juga membahasnya, tapi nggak rutin. Nggak rutin. Biasanya beliau membahasnya di Masjid Umar Ibn Khattab di Tangerang sana. Tapi ya terserah beliau, kadang sebulan sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 3 bulan sekali gitu. Tapi rekamannya ada. Ya. Jadi nanti antum bisa merujuk kepada penjelasan lebih di penjelasan beliau. Iya. Para jamaah rahimakumullah ta'ala, bab yang pertama adalah dosa orang yang berdusta atas Nabi, nama Nabi SAW. Iya. Nah, ini adalah judul bab yang diberikan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya pada bagian kitab Al-Ilmu bab ke-39. Jadi kalau antum punya kitab Sahih Bukhari, silakan lihat bab yang ke-39. Ya, bab ke-39. Alhamdulillahnya saya belajar dengan beliau itu bermajelis selama 15-16 tahun. Tapi tetap saya nggak berani mengaku sebagai murid beliau karena punya kriteria khusus. Ya. Kemudian yang beliau maksudkan dalam bab ini selain sebagai peringatan besarnya ancaman bagi mereka yang berdusta atas nama Nabi SAW, juga agar diketahui bahwa manhaj dan akidahnya kaum salaf dan orang-orang yang mengikuti mereka adalah berdalil dengan sunnah yang sahihah. Karena kalau hadis yang dhaif itu, para ulama hadis mutaqaddimin itu sepakat tidak boleh diamalkan secara mutlak. Jadi kalau lewat di depan kita hadis-hadis dhaif, itu mutlak tidak boleh diamalkan. Tapi bagi ulama mutaakhirin, ya, boleh mengamalkan dengan 3 syarat. Kalau dalam kitab Mustalahul Hadisnya Ustadz Hakim itu ada 11 malah, lebih malah. Pertama, tidak boleh disandarkan kepada Nabi SAW dengan mengatakan haddatsana, akhbarana, anba'ana. Enggak boleh dengan lafaz ini, enggak boleh. Iya. Seharusnya diriwayatkan ruwiya gitu. Lafaznya begitu. Masya Allah. Ilmu hadis itu detail sekali para jamaah sekalian. Dan alhamdulillah saya banyak sekali mengumpulkan kitab-kitab hadis. Iya. Di antaranya adalah Al-Musnad Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Cetakan yang terbaik itu 52 jilid. Maktabah antum sudah ada belum? Al-Mansur. Belum ya?
Nah, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, tidak boleh berharap pahala dari Allah mengamalkan hadis dhaif. Kenapa? Mengamalkan hadis Nabi SAW tentu saja dapat pahala. Ini tidak boleh. Jelas dhaif kok. Yang ketiga, bahwasanya harus menjelaskan apa sebab kedhaifan dari hadis tersebut, terutama para perawinya, para pembawa sanad daripada hadis tersebut. Bukan dengan hadis-hadis maudhu atau palsu buatan para pendusta dan pemalsu hadis, dan bukan pula dengan hadis yang tidak ada asal usulnya. La aslalahu. Dulu mutaqaddimin istilah hadis itu cuma dua. Istilah hadis itu cuma dua. Apa itu? Pertama sahih, kedua dhaif. Tok. Kemudian Al-Imam Ibnu Shalah rahimahullahu taala membuat percabangan dari itu semua, tapi percabangannya dari hadis sahih, yaitu apa? Hadis hasan. Nah, persyaratan antara hadis hasan dengan hadis sahih itu tidak sama, tapi beda tipis. Tapi sebenarnya hadis hasan itu adalah cabang daripada hadis sahih. Tetapi para ulama mutaqaddimin tetap mengatakan hadis itu cuma dua. Nah, kemudian melalui perkembangannya hadis dhaif itu ada hadis palsu, hadis la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Kemudian hadis dhaif, hadis mungkar, terutama hadis dhaif jiddan. Nah, itu tadi di antara persyaratannya itu hadisnya itu tidak boleh dhaif jiddan. Tapi dhaifnya dhaif yang ringan. Ya. Kemudian sahih itu ada yang mutawatir. Nah, para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya mutawatir itu apa? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, fal mutawatiru lafzan wa ma'nan mattafaqa ar-ruwatu fihi ala lafzihi wa ma'nahu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, hadis mutawatir itu adalah hadis yang lafaz dan maknanya adalah hadis yang para perawinya bersepakat pada lafaz dan maknanya. Di antara juga pengertian daripada hadis mutawatir itu adalah al-haditsul ladzi rawahu 'adatun katsirun fi kulli tabaqatin min tabaqatihi yastahilu ittifaquhum wa tawaddu'uhum 'alal kadhib bihaitsu yakunu ruwatuhu kadzalika min awwalil isnad ila akhirih duna inqita' fal mustanadu ilaihi al-hassu. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada tiap tingkatan sanadnya. Nah, ini berbicara tentang tabaqah. Tabaqah itu tingkatan hadis. Ini kuliah umum para jamaah sekalian. Yang seharusnya ini diajarkan universitas. Karena SMA kelas 12 itu cuma sebagian mustalahul hadis saja. Nah, sekarang di kajian kita itu membahas tentang apa? Mustalahul hadis. Nah, itu makanya itu faedahnya di antara saya itu bertahun-tahun lamanya mengumpulkan kitab-kitab hadis. Entah yang mutaqaddimin ataupun mutaakhirin, dan itu Allah mudahkan bagi saya. Alhamdulillah. Nah, tabaqat itu tingkatan itu di dalam sahabat itu ada dua tingkatan, dan itu tingkatan yang pertama yaitu tingkatan sahabat besar dan sahabat kecil. Sahabat besar seperti sahabat yang dijamin 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di antaranya diwakili oleh Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Itu sahabat besar. Dan ada juga sahabat kecil yang memang juga namanya termasuk dalam periwayatan hadis. Ini seharusnya tadi saya sudah masuk hadis. Kebetulan bab 1 itu hadisnya 10. Makanya dengan kitab ini Masya Allah semakin luas lah tentang ilmu hadis, Masya Allah. Ya.
Nah, hadis mutawatir itu adalah hadis yang banyak diriwayatkan oleh perawi yang banyak pada tiap tingkatan sanadnya. Yang karena banyaknya itu dimustahilkan bagi para perawi itu bersepakat atau bersekongkol untuk berdusta. Jadi ada yang tembara, enek sing braan, enek sing lengkong, ya. Kemudian ada sini baron warujayeng. Secara umum ketika mereka meriwayatkan hadis itu, mereka tidak ada sepakat untuk berdusta. Apalagi waktu itu udah ada HP. Ketemu ajanda apalagi apa? Mereka bersepakat untuk dusta, tidak mungkin. Gitu loh. Apalagi ini masing-masing tabaqah tingkatan. Nah, sahabat ada tabaqah tersendiri, tabi'in ada tabaqah tersendiri, tabi'ut tabi'in ada tabaqah tersendiri. Dan itu setelah itu sampai sekarang. Makanya sampai sekarang pun hadis itu dinamakan hadis mutawatir. Ya. Dan banyaknya perawi itu ada pada awal tingkatan sanad hingga akhir tanpa putus. Nah, makanya kalau rawinya terputus, maka hadis itu akan berubah vonisnya. Contoh seperti begini. Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dulu ketika beliau berhadapan dengan Al-Muwatta Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tidak ada di atas muka bumi ini kitab hadis yang paling sahih kecuali kitab Al-Muwatta Imam Malik. Iya. Kemudian ratusan tahun setelahnya datanglah orang-orang setelah Imam Bukhari. Kemudian mereka sepakat bahwasanya setelah kitabullah, kitab yang paling sahih setelah kitabullah itu adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Makanya Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mempunyai istilah tersendiri untuk muttafaqun alaihi. Siapa? Bukhari dan Muslim. Berbeda dengan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan bahwasanya muttafaqun alaihi itu Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Tapi yang kita pakai dalam mustalahul hadis itu adalah mustalahnya Imam Ibnu Hajar. Dan sandaran periwayatan itu adalah indera. Apa itu indera? Para ikhwah sekalian, para jamaah sekalian, pada zaman sahabat meriwayatkan hadis itu dengan dua lafaz. Ra'aitu, aku telah melihat, sami'tu, aku telah mendengar. Jadi tidak ada itu orang kedua, orang ketiga, orang keempat, gak ada. Nah, setelah itu barulah dengan tiga lafaz tadi, akhbarona, anba'ana, hadatsana. Maka dengan tiga lafaz ini hadis itu diterima. Ya, hadis ini diterima, ya. Atau hadis yang batil mungkar sangat lemah, hadis-hadis dhaif yang lemah yang menjadi modalnya ahli bid'ah. Ya karena memang ahli bid'ah begitu. Ya. Makanya ketika berhadapan dengan ahli hadis itu mereka ya seperti itu. Ya, mencak-mencak, marah-marah, ya, memberikan lakop-lakop yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya dan lain sebagainya. Wahabilah. Karena memang saya pernah berdiskusi dengan kakak pertama saya itu Wahabi apa juga nggak tahu dia ternyata. Itu tahun 2010 saya itu berdiskusi dengan kakak saya pertama. Saya tanya Wahabi itu apa sih mas gitu. Nggak tahu dia. Terus pokoknya Wahabi. Pokoknya kabeh wong iso. Yeah. Sebab tidak boleh kita menyandarkan kepada Nabi SAW dengan sebenar-benar penyandaran kecuali yang sudah sah datangnya dari beliau menurut pemeriksaan ahli hadis. Makanya para ikhwah sekalian, untuk memeriksa satu hadis itu tidak cukup 1 jam. Guru kami Syekh Ziyad Al-Abbadi hafizahullah taala itu men-share di Facebook beliau itu dari seorang mahasiswanya itu di Universitas Yordania itu mentakhrij hadis itu membutuhkan 38 lembar.
Satu hadis tok dari satu jalan. Makanya ketika ada anak murid saya yang di Universitas Islam Madinah itu pengen mengambil hadis, gimana ya sama Ustadz itu dikatakan kayaknya umur antum gak cukup deh untuk belajar ilmu hadis itu. Karena pelik sekali ilmu hadis itu. Ya. Butuh, makanya para ulama terdahulu mengatakan ilmu hadis itu butuh umurnya Nabi Nuh dan hartanya Qarun. Nabi Nuh berapa tahun itu? 900 sekian tahun. Hartanya Qarun ada yang bisa mengkalkulasikan sekarang berapa T atau kuadriliun. Antum tahu kan kuadriliun? Di atas triliun itu. Unlimited. Unlimited. Itu Masya Allah. Ilmu hadis seperti itu, tapi menyenangkan. Kalau nggak menyenangkan, saya sudah dari dulu setahun dari Sahih Bukhari. Iya, alhamdulillah. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja. Nah ini digarisbawahi. Maka hendaklah ia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Hadis ini sahih mutawatir, riwayat Bukhari nomor 110. Nomor 110. Dan Al-Imam Muslim nomor 3 dan yang selain dari keduanya. Makanya kadang kita kalau mencukupkan dengan Sahih Bukhari dan Muslim, boleh tidak? Boleh banget. Makanya seyogyanya bagi antum di rumah ada Sahih Bukhari dan ada Sahih Muslim. Iya. Apalagi buku-buku tersebut tercetak banyak kok di Indonesia ini. Iya. Di Indonesia ini sudah banyak tercetak. Gitu. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membuat perkataan atasku, atas namaku yang sama sekali tidak pernah aku katakan, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Iya. Nah hadis ini sahih, tapi sahihnya tidak mutawatir, sahih saja. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, juz 1 halaman 321, kemudian Ibnu Majah nomor 34, isnad Ibnu Majah hasan. Nah ini diantara hadis hasan. Makanya Imam Tirmidzi rahimahullah taala kadang memberikan vonis terhadap suatu hadis itu dengan dua lafaz. Hadis ini hasan sahih. Hadis ini sahih hasan. Nah itu pernah juga saya tanyakan kepada Ustadzuna hafizahullah taala. Maknanya apa, Syekhuna? Bahwasanya Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala berarti yang dimaksud itu adalah vonis pertama dari hadis itu yang disebutkan. Jadi kalau beliau menyebutkan hadis ini hasan sahih, berarti maksudnya hadis ini hasan gitu. Dan hasan itu termasuk percabangan dari sahih. Kemudian hadis yang ketiga, an Salamah bin al-Akwa' qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar. Dari Salamah bin al-Akwa' dia berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengatakan atas namaku apa saja yang tidak pernah aku katakan, maka hendaklah ia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari nomor 109 dan lainnya. Hadis ini juga telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad juz 4 halaman 47. Iya. Nah ternyata di dalam
riwayat Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnadnya, lafadznya la yaqulu ahadun alayya batilan aw ma lam aqul illa tabawwa'a maq'adahu minan nar. Tidak seorang pun yang berkata atas namaku dengan batil dan dia mengatakan apa saja perkataan yang tidak pernah aku ucapkan melainkan tempat tinggalnya di neraka. Lafadznya Imam Ahmad di sini jelas ancaman secara pasti. Ya. Nah, kalau yang riwayatnya Salamah bin Al-Aqwa ini ancaman, tapi ancaman tidak pasti. Ya. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, kalau antum mempelajari bahasa Arab, lamnya itu lam apa? Ada yang tahu? Kalau ngerti dapat uang 10.000 misalkan begitu. Saya biasanya kalau di kelas begitu. Saya siapin nih hari ini saya siapin beberapa pertanyaan. Nah, anak murid itu kasih 2.000 aja bahagia loh. Antum bukan murid saya. Kita belajar bersama para jamaah sekalian. Saya menyampaikan aja ilmu. Ya. Biasanya begitu. Kalau pertanyaannya agak berat, kemudian ada anak yang bisa, tak kasih 10.000. Oh, bahagia sekali. Seakan-akan milik dunia seisinya gitu. Antum bayangin kan santri kan biasanya apa? Uang sakunya kan sedikit. Iya. Nah. Kemudian hadis yang keempat, an Anas bin Malik annahu qala innahu la yamna'uni an uhadditsakum haditsan katsira. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ta'ammada 'alayyan kadziban falyatabawa maq'adahu minan nar. Dari Anas bin Malik dia berkata, sesungguhnya yang menghalangiku menceritakan hadis yang banyak kepada kamu ialah karena Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Riwayat hadis riwayat Bukhari dan hadis ini sahih. Riwayat Bukhari nomor 108 dan Muslim nomor 2 dan lain-lainnya. Ya. Sebenarnya kalau kita bahas tentang lafadznya para ikhwah sekalian, para jamaah sekalian, setiap lafadz hadis itu memberikan faedah. Setiap lafadz hadis itu memberikan faedah. Seperti dalam kaidah fiqhiyah, kaidah fikih itu yang kedua adalah la dharara wala dhirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Nah, kaidah ini terinspirasi daripada lafadz hadis. Sehingga ketika lafadz hadis ini diterapkan dalam kaidah fiqhiyah, kaidah fikih, maka akan memberikan faedah begitu besar. Ya, contoh. Suatu saat Nabi SAW itu melihat anak kecil. Diceritakan, diberikan penjelasan oleh para ulama, umurnya antara 3 sampai 5 tahun. Wallahu a'lam. Nah, anak tersebut laki-laki, dia sedang bermain dengan main burung kecil. Ya entah itu kolibri lah. Pernah lihat, pernah dengar kolibri? Antum pernah ya? Iya. Empret Airways. Gitu. Dan lain sebagainya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, anak 5 tahun dipanggil Abu. Makanya kunyah itu tidak harus punya anak. Ya. Tidak harus punya anak. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Anak kecil dipanggil Abu-abu ya enggak masalah. Gitu. Anak antum namanya ini gitu kan. Kemudian dinamakan lain, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Suami istri kunyahnya berbeda, enggak masalah. Kan Abu Talhah dengan siapa? Ummu Sulaim. Enggak masalah itu. Akhirnya para ulama rahimahullah taala mengambil hadis ini memberikan faedah 300 faedah. Wahai anak kecil, apa yang dilakukan oleh burung kecil itu, burung empret lah istilah kita, burung pipit gitu. Makanya dulu di film Sun Gokong itu kan ada burung emprit lah.
Burung empit. Berita apa burung? Astagfirullah. Makanya sampai sekarang saya nggak habis pikir. Katanya ke barat nyari kitab suci. Nah selama ini sebelum dia jadi biksu itu kitabnya apa dong gitu? Masuk Darmo Gandol sama Gatoloco. Itu sebenarnya kitab itu adalah untuk menentang Islam itu sebenarnya. Masya Allah 300 faedah. Padahal hadisnya cuman nggak nyampe 1 baris kalau kita tulis. Hadis yang kelima an Amir ibn Abdullah ibn Zubair an abihi qala qultu li Zubair ibn al-Awwam ma li la asma'uka tuhadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama asma'u ibn Mas'udin wa fulanin wa fulanin qal amma inni lam ufariqhu mundu aslamtu walakinni sami'tu minhu kalimatan yaqul man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari Amir ya, seharusnya di atasnya itu ada kayak apa yang namanya bin Abdullah bin Zubair dari bapaknya yaitu Abdullah bin Zubair, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Zubair ibnul Awwam, mengapa aku tidak pernah mendengar engkau menceritakan hadis yang banyak dari Rasulullah SAW sebagaimana aku mendengar dari Ibnu Mas'ud serta fulan dan fulan. Faedahnya apa para jamaah sekalian? Hadis-hadis terdahulu itu yang mereka langsung dengar dari Nabi SAW itu tidak dibukukan karena apa? Khawatir nanti hafalan mereka itu akan mencampuri ayat. Makanya belum dibukukan. Makanya yang dibukukan dulu apa? Al-Quran. Iya. Nah ternyata setelah dibukukan lafaz-lafaz ayat Al-Quran itu dengan lafaz-lafaz hadis sangat jauh. Iya, sangat jauh. Beliau menjawab, adapun aku sejak masuk Islam aku tidak pernah berpisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian para sahabat itu sangat dekat dengan Nabi SAW, tapi kalau di rumah ya enggak lah. Iya, artinya dekat dalam artian antara guru dan murid. Ingat ya, antum bukan murid saya. Sekali lagi antum bukan murid saya. Saya share ilmu saja. Jangan ada yang ngaku. Iya. Nah sampai seperti itu. Bahkan berpisah pun enggak. Ketika keluar rumah ke majelis ilmu, ke pasar, ke perang dan lain sebagainya. Iya. Bapak-bapak jangan malu untuk bisa belonjo. Jangan malu untuk belanja. Di Saudi itu saya kenal dengan jenderal bintang 3. Itu belanja softtek untuk istrinya. Ibu-ibu mireng nggih? Nggih. Mulane nanti bapak-bapak kalau disuruh diminta istrinya untuk beli softtek ndak masalah. Ndak usah malu. Itu pun juga saya terapkan di Jakarta. Ya banyak yang lihat. Ndak masalah. Kan itu diantara bentuk cinta dari seorang suami kepada istrinya. Apakah itu buruk? Enggak, kata siapa buruk? Hanya sebagian penilaian manusia. Apa butuh kita penilaian sebagian manusia? Enggak toh? Santai saja. Ya. Akan tetapi aku pernah mendengar dari beliau satu kalimat, yaitu beliau bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Ya, riwayat Bukhari nomor 107, Abu Dawud 3651, Ibnu Majah nomor 36 dan lain-lain. Lafaz hadis dari riwayat Ibnu Majah. Ya. 2 buah riwayat di atas dari orang sahabat yang mulia yaitu Zubair ibnu Awam dan Anas bin Malik menunjukkan betapa para sahabat sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW dan segala sesuatu yang disandarkan kepada beliau. Terlebih lagi mengambil ilmu. Ingat para ikhwah sekalian, mengambil riwayat itu tidak sama dengan mengambil ilmu. Mengambil ilmu itu lebih ditekankan untuk betul-betul berhati-hati, harus terpenuhi 3 syarat itu: salamatul mutaqat wal manhaj wal aqid wal akhlaq was suluk. Selamatnya akidah, selamatnya manhaj dan selamatnya akhlak. Nah, akhlak itu tidak sekedar dengan orang
Orang tua sebagai sesama manusia tidak kepada Allah dan Rasulnya. Masa antum mengambil ilmu dari kiai yang ngerokok di masjid? Di majelis ilmu ngerokok kelepas-kelepus, mentang-mentang rokok itu gratis dari jamaah. Nah, dulu saya sering melihat loh, kiai itu dikasih rokok yang dari kedai, yang gudang itu, apa namanya? 2 pak. Kalau saya mengistilahkan 2 cepet. Jadi 2 yang besar itu dikasih 2. Kiai. Ya. Nah, hadis yang ke-6, an Abdullah bin Amr qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah. Wahadithu an Bani Israel wala harad wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, sungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, sampaikanlah dariku meskipun seayat. Ingat para jamaah sekalian, kalau antum menyampaikan sebuah ayat, sebuah hadis, syarat mutlaknya itu antum harus betul-betul faham. Tidak sekedar menyampaikan. Yang menyampaikan itu harus faham. Sehingga tidak disalah faham. Ya akhirnya jadinya syubhat. Dan ceritakanlah tentang Bani Israel, tidaklah mengapa. Boleh tidak menamakan anak dengan Israel? Boleh tidak para jamaah? Boleh. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ushulus Sunnah itu, di antara perawi beliau itu namanya Israel. Tetapi para jamaah sekalian, para ulama kemudian mengecualikan setelah adanya peperangan seperti ini, penjajahan mereka kepada Palestina itu, para ulama kemudian memakruhkan. Makanya tidak boleh kita itu mendoakan keburukan untuk siapa? Untuk Israel. Kita menyebutnya dengan Zionis. Nah itu Yahudi. Ya. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Riwayat Bukhari nomor 3461, At-Tirmidzi nomor 2669, Ahmad juz 2 di 3 tempat, yaitu 159, 203 dan 214 dan lain-lain sebagainya. Nah, monggo azan dulu, setelah itu kita lanjutkan. Apa? Matiin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
quwwata illa billah. حي على الصلاة La hawla wa la quwwata illa billah. حي على الفلاح La hawla wa la quwwata illa billah. حي على الفلاح La hawla wa la quwwata illa billah. الله أكبر الله Allahu أكبر akbar. لا إله إلا الله La ilaha sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun Rasulullah. Hadis yang ketujuh, an Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih sore para jamaah, belum nyampe jam 7. Masih sore. La takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Dari Ali bin Abi Thalib dia berkata Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kamu berbohong atas namaku. Sesungguhnya barang siapa yang berbohong atas namaku hendaklah dia masuk ke dalam neraka. Ya. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari nomor 106, kemudian Muslim nomor 1, Tirmidzi nomor 2660, Ibnu Majah 31 dan Ahmad juz 1 halaman 83. Nah, Musnad Imam Ahmad itu yang paling sedikit itu 20 jilid. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh anaknya yaitu Abdullah mengatakan bahwasanya hafidhu abi alfa haditsin. Bapakku itu hafal 1 juta hadis. Iya, makanya ada yang mentahqiq, meneliti daripada hadis musnad tersebut sampai 52 jilid. Ya, yang diteliti oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahullahu taala, dan itu adalah kitab terbesar hadis. Ya. Kemudian hadis yang ke-8, Anil Mughirati radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna kadhiban alayya laysa kakadhibin ala ahadin faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dia berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta kepada orang lain, karena akan menjadi syariat. Ya. Makanya berdusta atas Nabi SAW itu tidak sama. Kalau berdusta atas nama orang lain saja itu merupakan dosa besar dan kesalahan sangat besar, apatah lagi dengan nama Rasulullah. Para habaib itu sering sekali berdusta atas nama Rasulullah. Ya, para habaib itu. Kecuali habib kami Salim Al-Muhdor. Semoga nanti bisa kita undang ke sini, karena saya kenal beliau dari tahun 2010. Namanya Ustaz Habib Salim bin Saleh Al-Muhdor, bukan Muhdor yang Surabaya itu ya, bukan. Ya. Maka barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Di antara kedustaannya adalah sering sekali dalam satu hari, dalam satu malam itu mi'raj 70 kali. Subhanallah, itu kedustaan tulen. Rasulullah saja itu cuma sekali mi'raj. Apakah ada orang yang lebih baik dari Rasulullah?
Iya. Wah, ada ya sampai 70 kali. Itu gimana? Enggak, makanya secara teknis aja nggak bisa menjelaskan kedustaan tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1291. Kemudian Muslim nomor 4, Ahmad juz 4 halaman 252. Sedang tambahan dalam itu. Kemudian hadis yang ke-9 an Wafilah bin al-Asqa' radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min a'zamil fira an yad'i ar-rajula ila ghairi abihi aw yura 'ainahu ma lam tara wa fi riwayatin aw yura 'ainahu fil manami lam taraya ma lam taraya aw yaqulu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul. Dari Wafilah bin al-Asqa' radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya sebesar dusta ialah seorang yang mengaku berbapak kepada yang bukan bapaknya. Atau maknanya adalah menisbahkan dirinya kepada orang lain yang bukan bapaknya. Ya. Atau dia mengatakan seperti seorang istri memberikan nama akhir daripada namanya itu dengan nama siapa? Suami. Itu haram hukumnya. Tidak boleh. Nah, ini maksudnya dalam hadis tersebut, ya. Dia mengatakan telah diperlihatkan kepada matanya apa yang matanya itu tidak pernah melihatnya atau mengaku bermimpi. Makanya para jamaah sekalian, ketika ada orang yang mengaku bermimpi bertemu Rasulullah SAW, suruh ceritakan bagaimana ciri-ciri Rasulullah. Orang semuanya bisa mengaku. Makanya keterangan para asatidz Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan, syaitan atau iblis itu tidak bisa menyerupai Rasulullah. Itu hak dan mutlak. Tapi iblis bisa mengaku nabi. Apalagi iblis dari golongan manusia. Antum pernah mendengar Muhammad Qasim dari Pakistan itu Dajjal itu. Iya. Dajjal itu memerangi syariat. Imam Mahdi itu menegakkan syariat. Di antara syariatnya itu adalah jenggot. Jenggot ini adalah syariat para jamaah sekalian. Loh, dia itu pangkas semuanya itu jenggotnya. Kayak nggak pernah makan, kelemar-kelemar. Orangnya kan kelemar-kelemar itu. Lawang bis dari Sidoarjo aja diciptakan untuk tidak kelemar-kelemar, kok dia kelemar-kelemar. Paham ya maksud saya bis apa itu? Soalnya di live ini nggak boleh menyebutkan ya. Iya. Atau melihat sesuatu dalam mimpinya itu padahal sebenarnya bohong. Makanya suruh. Ketika ada orang tadi malam saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Tenan itu kan? Ngogoro. Oh bener saya. Ciri-cirinya piye? Mau weneng ya. Kalau dia diam berarti berdusta. Nah, di antara kitab yang bisa memberikan bagaimana muwasafat fisik Nabi SAW itu secara detail, wallahu alam, di antaranya adalah Syama'il Muhammadiyah Al-Imam At-Tirmidzi. Tuh. Monggo nanti silakan dibaca dan merujuk pada dia. Di dalam riwayat yang lain, atau dia mengatakan telah diperlihatkan kepada kedua matanya dalam tidur mimpinya apa yang tidak dilihat oleh kedua matanya. Maknanya apa? Dia berbohong dengan mengatakan bahwa dia bermimpi padahal bohong. Atau dia mengatakan atas nama Rasulullah SAW apa-apa yang beliau tidak pernah sabdakan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari nomor 3509 dan Imam Ahmad juz 4 halaman 106. Dan riwayat yang kedua darinya, para ikhwah sekalian, di antara bentuk berdusta atas Nabi SAW itu yang pernah saya dapati itu adalah seorang pedagang. Iya, hati-hati dulu ya para pedagang ya. Itu makanya Nabi SAW bersabda, Inna tujjara humul fujjar.
Para pedagang itu banyak dosanya. Karena apa? Banyak berdusta, banyak bersumpah, banyak nipu dan seterusnya. Makanya apa? Disyariatkan itu bersedekah untuk para pedagang. Jadi dia itu memalsukan hadis itu sebanyak 300 hadis. Jadi misalnya kalau hari ini, Dek, duduk sayang, duduk. Misalkan hari ini dia itu jualan terong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya terong ini dan ini. Rawahu siapa? Itu. Ya. Makanya para pedagang harus berhati-hati. Kemudian hadis yang terakhir, berapa menit lagi? 3 menit lagi. Gak apa-apa kan masih sore jam 7. Ya, belum jam 8 loh. Hadis yang ke-10, karena ini hadisnya banyak, mungkin pada bab-bab seterusnya wallahu alam. Mungkin hadisnya cuma 2, 3, 4 dan 20. Ya kalau banyak nanti kita bagi menjadi 2 gitu. Nah, ini hadis yang terakhir. An Abi Bakar bin Salim an abihi an jaddihi qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal ladzi yakdzibu alayya yubna lahu baitun finnar. Dari Abu Bakar bin Salim, ini bukan Habib loh ya, kan ada kan Habib namanya ini bin siapa gitu kan. Dari bapaknya Salim bin Abdullah bin Umar, dari kakeknya Abdullah bin Umar, ini merupakan keluarga yang sangat mulia sekali. Bagaimana tidak dia seorang anak, bapak, kakek itu meriwayatkan hadis. Kalau kita seorang alim, punya anak juga seorang alim, punya cucu juga seorang alim. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala punya seorang anak juga seorang alim, Syekh Abdul Razak Al-Badri hafizahullah ta'ala. Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala 11 anaknya berilmu semuanya. Setiap hari kalau tidak salah, saya lupa riwayat ini, saya lupa. Entah itu 1 hari atau 1 minggu. Itu pasti beliau punya jadwal khusus untuk keluarganya ngaji. Mulai dari anak pertama Fathi Jawas sampai terakhir anaknya 11 alim semuanya. Antum bayangin para jamaah sekalian. Iya. Tapi kalau antum pernah melihat bahwasanya beliau itu lahir di Kebumen, itu salah. Yang sahih beliau itu lahir di Tanah Abang. Itu yang sahih. Berarti beliau asli Jakarta. Ya. Dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya orang berdusta atas namaku akan kubangunkan untuknya sebuah rumah di dalam neraka. Hadis ini sahih. Riwayat Ahmad juz 2 halaman 22. Ya, juz 2 halaman 22, 103 dan 144. Dari 2 jalan dari Ubaidullah bin Umar bin Hafs bin Asim bin Umar bin Khattab bin Al-Umari Al-Madani dari Abu Bakar bin Salim seperti di atas. Dan sanad hadis ini sahih atas syarat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir, apa hukum orang yang berdusta atas nama Rasulullah? Pertama, dia dibunuh. Ya, dia dibunuh dan dia kafir. Ya, karena apa? Karena berbahayanya orang itu bersumpah atas nama Nabi. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun Al-Imam Ibnu Taimiyah tersendiri memberikan perincian. Yang pertama, dibunuh kalau dia itu sengaja membuat hadis palsu. Makanya dari hadis pertama sampai 10 itu kan ada kata sengajanya. Jadi mengikuti zahir dari hadis ini, maka dia dibunuh kalau dia sengaja membuat hadis palsu itu. Iya. Yang kedua, dihukum berat. Wallahu alam. Lafaz dari Syekhul Islam cuma seperti itu.
Ya. Dan dia tidak kafir dan tidak dibunuh. Nah, banyak para ulama mengambil pendapat yang kedua ini. Di antaranya beliau. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, sebagian para ulama mengatakan dia berdosa besar dan umat harus berhati-hati terhadapnya atau memalsukan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Mungkin 2 saja cukup. Iya. Tadi kaitan